Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau membagikan sebuah renungan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, "Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi kita melakukan dalam perbuatan, dalam kebenaran." Dalam teks ini ada 4 rahasia penting yang disebutkan di dalam nas firman Tuhan ini. Yang pertama adalah satu perintah bahwa kita mengasihi bukan dengan perkataan. Yang kedua adalah kita mengasihi bukan hanya dengan lidah. Dua jawaban yang disampaikan adalah dua hal penting, yaitu kita mengasihi harus dengan perbuatan. Yang kedua adalah kita melakukannya di dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini sangat bertentangan dengan kehidupan keseharian kita. Kita sering sudah tahu kebenaran firman Tuhan, dan juga sering kita yang menyampaikan kebenaran itu, tetapi sulit untuk kita melakukan kebenaran itu. Kita menghidupi di dalam kebenaran itu. Sulit untuk kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, contoh kecil. Dalam kebenaran kita katakan jangan menipu, tapi kadangkala kita menipu. Kadangkala dalam firman Tuhan kita bilang jangan mencuri, tetapi kadangkala kita mencuri. Kebenaran ini sulit untuk kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 di sana mengatakan bahwa setiap orang yang hidup di dalam dosa tidak melakukan kebenaran adalah pengikut iblis. Posisi hari ini, apakah kita sedang melakukan kebenaran atau tidak? Ketika kita tidak melakukan kebenaran, tidak menjuai firman itu dalam kehidupan kita, maka kita menjadi pengikut iblis atau menjadi anak-anak iblis. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang merdeka, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus kita sudah dimeteraikan menjadi anak Allah. Tidak lagi kita menjadi pengikut iblis, tidak lagi kita menjadi orang-orang yang menjadi pilihan iblis, tetapi dengan sikap hati kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita sedang membawa diri kita menjadi pengikut iblis. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi marilah kita melakukan kebenaran itu. Betul-betul kita menjuai kebenaran itu dalam diri kita, dan kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebenaran itu dalam kehidupan keseharian kita, maka kebenaran itu akan hidup di dalam diri kita. Dan melalui kehidupan kita, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Buah-buah roh itu akan terpancar dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah roh ini akan tercermin dalam diri kita. Dan kita menjadi surat. Kita menjadi garam dan kita menjadi pelita, siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan. Maksud firman Tuhan ini adalah kita tidak hanya menjadi pendengar firman. Kita tidak hanya setiap hari datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam mulut kita katakan kebenaran itu, tetapi kita tidak sendiri melakukannya. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Rasul Paulus mengatakannya bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, menjadi Kristen itu tidak menjadi jaminan untuk kita masuk surga. Menjadi pengikut Kristus adalah dengan kesungguhan hati kita. Benar-benar kita menjuai kebenaran itu dalam diri kita. Dan kita melakukan kebenaran, mengimplementasikan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga melalui kehidupan kita menghasilkan buah. Dan melalui kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua adalah Bapak Ibu, kita mengasihi bukan dengan lidah saja. Lidah ini adalah penyedap rasa Bapak Ibu. Terkadang dari ciptaan Tuhan, lidah kita adalah ciptaan Tuhan yang paling kecil. Di dalam Yakobus pasal 2 di sana mengatakan lidah ini adalah api. Dia akan membakar seluruh tubuh kita yang besar ini Bapak Ibu. Hanya kembali kepada pribadi kita. Bagaimana caranya untuk kita menekan lidah kita ini. Menggunakan lidah kita ini secara baik-baiknya. Kita menggunakan lidah kita ini untuk memberkati orang lain. Bukan mengutuk orang lain. Menggunakan lidah kita ini untuk melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Memuliakan Allah. Melalui lidah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian ketiga adalah anjuran firman Tuhan bagi kita. Marilah kita melakukan kebenaran itu dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Perbuatan itu kita dilakukan dalam kebenaran firman Allah. Dalam Amsal pasal 10 ayat 11. Di sana kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa perkataan dari setiap hidup, perkataan dari setiap lidah kita. Perkataan kita adalah bercermin dari kehidupan kita. Apa yang kita sampaikan itu menjadi jati diri kita. Itu akan tercermin dari kehidupan kita. Orang akan bisa menilai bahwa kehidupan kita sebenarnya dari setiap perkataan kita.